Jadi saya lagu dulu Bu, ya. Iya, Bandung tuh 2. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Memang lagu ini juga menjadi sesuatu yang lain pada akhirnya. Ketika Indonesia itu mengembangkan lagu yang disco timur, suara-suara lagu ini hadir di tengah-tengah Rio, dengan membawa suasana lain yang mempresentasikan kita itu terhadap waktu. Jadi kalau salah sih orang ngomong sama Andri, kalau lagu ini menurut saya, asumsi saya ini lagu terbaik tahun 2025 Andrea. Kenapa dia jadi lagu terbaik? Karena dia menurut saya memiliki beberapa unsur yang terbaik. Pertama dari kekayaan liriknya, kedua dari notasi nadanya, kemudian instrumentalnya. Ada 3 minimal. Kenapa dia lagu jadi lagu terbaik? Karya seni yang baik menurut saya adalah ketika dia bisa mengatakan dan membuat kita menjadi katarsis, atau jiwa kita itu bergelora gitu mendengarnya. Ada perasaan yang wah gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi, saya musik yang tidak mengantarkan kita ke katarsis itu cuma bunyi-bunyian aja. Tapi lagunya hingga masa ini dia berhasil gitu. Membuat kita senang, membuat kita sedih sekaligus senang, membuat kita lemah sekaligus kuat gitu. Karena memang dia merepresentasikan kita manusia secara utuh. Kalau kita lihat dari lirik lari pertama, lari kedua, ini saya sepakat sama Mas Diki sebenarnya. Itu jarang-jarang lo sepakat sama Diki. Iya, karena dia mengangkat isu keterasingan. Manusia itu kan kerap dia pada titik terendah dia merasa terasing. Dia akan menjauhkan dirinya dari dia, bahkan dari dirinya sendiri. Keterasingan itu yang kerap kita rasakan sebenarnya. Keterasingan. Nah, di lagu ini itu dia menggambarkan angan tenggelam dalam kabut dan amarah. Luka tak kuat, kayak luka kesedihan itu tumpah-tumpah mengeluar. Dan ironisnya, semua manusia itu takut kehilangan waktu. Waktu yang menurun itu kalau nggak salah dia jatuh atau melungai, habis jatuh. Daun-daun yang jatuh di seluruh dia. Daun yang jatuh ke bumi. Bilangnya iya. Seperti daun yang jatuh ke bumi. Jadi kamu nah begitu. Semua yang bernyawa sama manusia itu akan luruh dia. Dan siapa yang menurunkan itu adalah waktu. Jadi itu sedikit dari lagu ini. Dia sebenarnya menjelaskan mengatur kita kepada keterasingan kehidupan. Tapi di balik keterasingan, kelemahan dan kesedihan itu ternyata kita tahu karena sakit. Sini ada lirik penutup dan di ref yang menguatkan. Melihatmu bersedih dan bersemi dan bermekar. Melihatmu itu siapa di dalam lirik ini? Dia aktor atau berapa? Dia siapa? Sebenarnya kalau menurut asumsi saya, melihat itu dia dirinya sendiri. Dia sendiri melihat dirinya sendiri ketika berjuang. Jadi dia melihatmu bersemi dan bermekar. Hawa candamu berikat kepuasan. Sisa hariku bagi dari waktu memelukmu. Jadi kan yang selama ini kita lupakan adalah kita melupakan memeluk diri kita sendiri. Keren. Memang filsuf. Semenjak kita mengenal senjata, lengan-lengan ini memang senjata, jadi dia pakai lebih seperti bekerja. Padahal Tuhan menciptakan lengan-lengan itu untuk memeluk dan memeluk diri sendiri sebenarnya. Terang lupa. Memang dia mah. Iya. Dalam ini penguatkan. Itu juga dalam konteks pendampingan sebenarnya. Malah bunting deh gua gara-gara denger Dore itu ya.
Dalam konteks pendampingan, kita itu pasti dihadapkan dengan kerasingan, kesendirian, kemudian itu kekecewaan. Tapi itu temporer sebenarnya. Ini nanti akan bisa jelaskan di sesi kedua ini spesial. Kalah kekerasingan ini. Jadi di pendampingan itu kita kita ruangan waktu itu dia nggak bisa pisahkan, dia temporal dan spasial. Begitu juga lingkungan, waktu alam itu perlu waktu untuk tumbuh, alam juga bisa hilang karena waktu. Jadi kaitan dalam waktu ini, kalau saya kaitkan aja sebenarnya varian teras ini seperti dikatakan Kurnia tadi, susah-susahnya pendampingan, sakit yang sirna pasar yang terus hadir. Tapi ternyata ada pertanyaan dari apakah harapan ada dan apakah semua akan berubah. Nah, akhirnya merujuk katanya Andri tadi, usaha keras, kemudian itu kita tulus, pendampingan, insya Allah semua itu teratasi gitu. Apalagi berkaitan dengan masyarakat. Itu aja dulu. Lanjut ke meeting. Timnya. Ini Onel, mungkin Onel yang lebih spesifik bisa menjelaskan lagi nih, karena dia ini salah satu pembuat lirik juga nih sama Ale. Ayo Mas, hebat ini. Terima kasih. Iya kan. Mungkin saya lebih banyak mungkin lebih ke curhat juga karena lagu ini juga salah satu playlist favorit saya di tahun ini. Ikut Pak. Nggak bercanda. Jadi Playlist juta umat ini. lagu ini kalau untuk saya pribadi membuat saya banyak ngeyel. Karena memang liriknya yang relate banget dengan kita dan saya mungkin terutama terkait dengan waktu dan perjalanan di sebagai pendamping. Jadi memang di awal sebenarnya sudah banyak sih playlist like dari dangdut, rock sampai sekarang ini. Nah itu yang list-list yang mendampingi saya di pendampingan. Nah terus juga waktu itu juga sempat ditanya sama Bang Hendra, selama ini kira-kira progresnya sudah bagaimana? Nah waktu itu saya jawab ke Bang Hendra kalau cara pandang saya Bang yang berubah. Kalau skillnya kan bisa aja dipelajari terus malam 2 malam, tapi cara pandang kita ke diri kita sendiri, cara pandang kita ke lembaga, cara pandang kita ke masyarakat itu seiring waktu dia akan berubah dengan sendirinya. Nah itu tergantung dari kita lagi bagaimana cara pandang kita. Bisa jadi cara pandang kita yang makin jelek, bisa juga cara pandang kita yang makin mengikhlaskan hal-hal yang mungkin kita alami kayak gitu. Nah ini yang cukup terkenal kena di saya, yaitu ya lirik yang namun dewasa mengubah cara pandang dan keikhlasan. Nah itu yang terus di kepala saya, bukan ratingnya sebenarnya. Jadi kayak gitu. Jadi yang awalnya saya memandang masyarakat sebagai pendamping itu ya selalu ada lah mau kerjakan kan, tapi makin lama makin kesini kepedulian itu makin muncul seperti itu. Terus juga di sini ada lirik pedih yang terasa, sakit yang tak siapkan. Itu juga seperti kita lihat ya, kayak dari awal-awal program dulu, dari awal masuk ke BCS Nangis. saya nangis juga, jalannya hancur banget sampai udah jadi digotong. Terus dia bela-belain lagi ya. Iya Bu. Nah itu banyak gitu. Tapi Mas itu kayak terlewat begitu kita mendapatkan pendewasaan dan keikhlasan seperti itu Bu.
Itu aja dari saya nggak sabar mulai Oke. satu work penuh. Tepuk tangan dulu buat Tonel dan Dores.